Pernahkah kamu membayangkan seorang bayi yang ditinggalkan di aliran sungai di tengah malam, dalam keadaan genting karena perintah kejam dari penguasa yang zalim? Bayi itu adalah Musa, bayi yang kelak menjadi Rasul Allah, yang menantang kekuasaan Firaun dan menyelamatkan ribuan jiwa. Di tengah keputusasaan kaum Bani Israel, kisah hidupnya dimulai dengan mukjizat dan keteguhan hati. Inilah awal perjalanan seorang nabi yang menjadi simbol keberanian, keadilan, dan kasih sayang. Di bawah langit yang menyaksikan arogansi manusia dan kekejaman yang dipoles kemegahan istana, Mesir kuno berdiri sebagai sebuah kerajaan megah yang membentang dari sungai Nil hingga gurun-gurun pasir yang luas. Dalam kemegahannya, tersembunyi tragedi besar yang melilit kehidupan satu kaum, Bani Israel. Firaun, penguasa Mesir yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tidak hanya memerintah dengan tangan besi, tetapi juga menindas siapapun yang tidak tunduk pada kehendaknya. Keangkuhannya tak tertandingi. Ia berjalan dengan dada membusung dan tatapan menghardik. Kata-katanya adalah titah, dan titahnya adalah hukum. Di bawah pemerintahannya, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub AS, dipaksa hidup dalam kondisi yang menyakitkan. Mereka dijadikan budak, dipaksa bekerja di bawah panas matahari, mengangkat batu besar untuk membangun istana, kuil, dan monumen-monumen kebesaran Firaun yang angkuh. Hak-hak mereka direnggut, martabat diinjak-injak, dan suara-suara mereka dibungkam dalam ketakutan. Setiap pagi mereka bangun dengan rasa cemas, dan setiap malam mereka menutup mata dengan harapan tak ditemukan oleh pengawal kerajaan. Namun, kezaliman Firaun mencapai puncaknya ketika ia merasa tahtanya terancam oleh sebuah mimpi. Dalam tidurnya, Firaun melihat api menyala dari arah Baitul Maqdis yang melalap istananya dan seluruh tanah Mesir, namun tidak menyentuh kaum Bani Israel. Ia terbangun dalam ketakutan. Nafasnya memburu, matanya liar mencari jawaban. Segera ia memanggil para peramal dan tukang sihir istana untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para penafsir mimpi, yang hidup dari mengiyakan segala kata Firaun, dengan wajah serius berkata, akan lahir dari kalangan Bani Israel seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu dan mengakhiri kekuasaanmu, wahai Firaun. Kalimat itu bergema di dalam dinding-dinding istana megah. Firaun menggertakkan giginya. Kematian, kekalahan, kehancuran, semua itu adalah kata-kata asing bagi seorang tiran yang menganggap dirinya abadi. Maka keluarlah titah yang kejam, setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Hanya anak-anak perempuan yang diperbolehkan hidup, sebab mereka tak dianggap sebagai ancaman. Perintah ini mengubah kehidupan Bani Israel menjadi neraka yang lebih dalam. Malam-malam menjadi waktu paling mencekam. Setiap jeritan bayi laki-laki menjadi panggilan maut. Tentara Firaun menyisir rumah-rumah, menerobos masuk tanpa permisi, dan mencabut bayi-bayi dari pelukan ibu mereka. Tangisan, darah, dan doa menjadi saksi bisu atas kegilaan manusia yang dibakar oleh rasa takut kehilangan kekuasaan. Namun, Firaun terlalu sombong untuk menyadari bahwa rencana Tuhan tak dapat dihentikan oleh tangan manusia, bahkan oleh penguasa sekejam dirinya. Ibu Musa mendapat wahyu dari Allah. Di tengah kepedihan dan ketakutan yang meliputi seluruh Bani Israel, seorang wanita salehah dari keturunan Lewi menyimpan rahasia besar dalam rahimnya. Dialah ibu Musa, yang namanya dalam beberapa riwayat disebut Yuhabet. Ia merasakan gerakan janin dalam tubuhnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Setiap detak jantung bayi dalam kandungannya membuat jiwanya gemetar. Apakah yang akan lahir ini seorang bayi laki-laki? Jika ya, maka ia akan menjadi sasaran kekejaman Firaun. Bulan demi bulan berlalu. Saat hari kelahiran itu tiba, dan suara tangis bayi memenuhi rumah sederhana mereka, Ibu Musa menatap wajah mungil itu dan menangis. Ia tahu, anak ini adalah bayi laki-laki. Ia tahu pula bahwa dalam kondisi normal, bayi ini tak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, saat itulah pertolongan Allah datang. Di tengah kegelisahan hatinya, Allah menurunkan wahyu kepadanya, wahyu yang luar biasa, namun sangat berat untuk diterima oleh seorang ibu. Dan kami wahyukan kepada Ibu Musa, susuilah dia. Apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai Nil. Janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Qs. Al-Qasas 7. Perintah itu sangat jelas, tapi tak mudah, susuilah anakmu,
dan ketika bahaya mengancam, masukkanlah ia ke dalam sungai. Hanyutkan ia dalam peti kecil. Namun jangan takut, jangan sedih. Allah akan mengembalikannya. Ibu mana yang tega melepaskan bayinya ke sungai? Ibu mana yang bisa membiarkan tubuh kecil itu terapung di aliran air, tanpa tahu akan dibawa kemana? Namun inilah bukti keimanan. Ibu Musa memegang erat wahyu itu, menguatkan hatinya dengan janji Tuhan. Dalam diam dan sembunyi, ia merawat Musa selama beberapa waktu. Ia menahan tangisnya ketika bayi itu menangis. Ia menahan napasnya ketika langkah para tentara Firaun terdengar mendekat. Tapi waktu tak bisa diperlambat. Tanda-tanda mulai menunjukkan bahwa rumah itu menyembunyikan sesuatu. Maka dengan linangan air mata, ia menyiapkan sebuah peti kecil dari kayu, melapisinya agar tidak bocor, dan meletakkan bayi Musa di dalamnya. Di samping peti itu, ia mengucapkan doa yang panjang, penuh harap dan tawakal. Ya Rab, Engkaulah yang menitipkan, Engkaulah pula yang akan menjaga. Aku serahkan anakku padamu, sebagaimana Ibrahim menyerahkan Ismail kepadamu. Jangan engkau biarkan anakku hilang di air, atau ditemukan oleh musuhmu. Tapi jika engkau ingin menyelamatkannya dengan cara ini, aku akan bersabar, karena aku yakin kepada janjimu. Peti di Sungai Nil dan perasaan campur aduk sang ibu. Sungai Nil mengalir tenang pagi itu. Cahaya matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilauan indah yang menyamarkan tragedi yang sedang berlangsung. Dengan tangan gemetar, Ibu Musa meletakkan peti kecil itu di atas air. Hatinya mencengkeram tubuhnya, seperti ingin menahan agar langkahnya tak jadi. Namun wahyu Allah menjadi kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya. Ia tahu, ini bukan sekadar tindakan fisik, ini adalah langkah iman. Ia telah meletakkan semua harapan dan hidup anaknya kepada sang pemilik kehidupan. Peti itu mulai hanyut, terbawa arus. Ibu Musa mengikutinya dengan mata, berjalan di sepanjang sungai, hatinya tenggelam dalam lautan perasaan, takut, cemas, namun ada setitik cahaya keyakinan yang tak pernah padam. Kakak perempuan Musa, yang dalam riwayat disebut Maryam, ditugaskan untuk mengintai dari kejauhan. Ia menyusuri tepian sungai, mengikuti kemana peti itu melaju. Dengan langkah hati-hati, ia menyamar sebagai gadis biasa yang bermain di pinggir sungai. Tapi hatinya pun tak kalah gelisah. Ia adalah saksi bisu dari keberanian seorang ibu dan rencana Tuhan yang mulai terwujud. Peti ditemukan oleh keluarga Firaun. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Peti kecil itu akhirnya berhenti, terdampar di sebuah area istana yang menghadap ke sungai. Di sanalah, keluarga kerajaan biasa menikmati pagi. Para pelayan, dayang, dan pengawal berkumpul, namun sosok paling penting hari itu adalah seorang wanita berhati mulia, Asiyah, istri Firaun. Asiyah bukan wanita biasa. Di balik kemegahan pakaiannya dan posisinya sebagai Ratu Mesir, tersembunyi hati yang lembut dan keyakinan yang kokoh. Ia tidak mengikuti kezaliman suaminya. Ia membenci kekejamannya, tetapi tak mampu menentangnya secara terang-terangan. Ketika pelayannya menemukan peti kecil itu dan membawanya ke hadapannya, Asiyah membuka tutupnya perlahan. Matanya langsung bertemu dengan mata bayi Musa yang polos. Tangisan bayi itu tak membuatnya menjauh, justru menarik simpati terdalam dari hati keibuannya. Bayi itu cantik, wajahnya bersih, dan dalam sekejap, Asiyah jatuh cinta. Maka ia membawa bayi itu ke dalam istana. Firaun yang melihatnya langsung curiga. Ia tahu mimpi yang pernah ia alami bisa saja kini menjadi kenyataan. Namun Asiyah dengan suara lembut, memohon kepada suaminya. Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak. Qs. Al-Qasas, 9. Firaun terdiam. Ia menatap anak kecil itu, merasa tak mungkin bayi ini membawa ancaman. Bukankah ia bisa membesarkannya dalam istana, menjadikannya Mesir? Apa yang bisa dilakukan seorang anak kecil? Akhirnya Firaun luluh oleh rayuan Asiyah. Ia setuju untuk membiarkan bayi itu hidup, dengan syarat dibesarkan sebagai anak istana. Maka Musa pun resmi menjadi bagian dari istana Firaun, ironisnya, dibesarkan dalam pelukan musuh yang suatu saat akan ia hadapi. Namun satu masalah muncul, bayi Musa menolak disusui oleh siapapun. Para ibu susuan dipanggil dari seluruh negeri. Tapi tak satu pun yang berhasil membuat bayi itu mau menyusu. Tangisnya makin keras, wajahnya makin pucat.
Melihat keadaan itu, kakak Musa yang masih mengintai dengan cerdas berkata kepada para pelayan, "Maukah kalian aku tunjukkan keluarga yang bisa merawat dan menyusuinya, dan mereka tulus menjaga bayi ini?" Tanpa menyadari hubungan darah antara mereka, pelayan istana menyetujuinya dan membawanya ke Asia. Maka dikirimlah utusan untuk menjemput seorang wanita dari Bani Israel. Ketika ibu Musa tiba di istana dan menggendong bayi itu, seketika Musa tenang dan menyusu dengan lahap. Hati sang ibu hampir pecah oleh emosi. Ia ingin menangis, memeluk anaknya selamanya, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana ilahi. Ia tak bisa mengatakan siapa dirinya. Namun cukup baginya bahwa anaknya kini aman, dan berada dalam pelukannya kembali. Istana Firaun di Mesir adalah lambang kekuasaan, kemewahan, dan hegemoni. Pilar-pilar besar dari batu granit berukir simbol-simbol ilahiyah palsu. Air mancur dari mata air Nil mengalir ke kolam marmer, dan taman-taman penuh bunga eksotis menghiasi setiap sisi. Di tengah kemegahan itu, seorang bayi Bani Israel, yang seharusnya dibunuh, tumbuh sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Dialah Musa. Tidak banyak yang tahu bahwa bayi ini, yang ditemukan mengapung di Sungai Nil, adalah keturunan dari bangsa yang paling ditindas oleh kerajaan Mesir. Firaun dan para pejabat istana mengira ia hanya anak yatim piatu dari rakyat jelata yang beruntung karena nasib membawanya ke dalam istana. Identitas aslinya dijaga rapat. Bahkan Firaun sendiri tidak mengetahui asal-usul bayi itu dengan pasti. Namun bagi Asia, istri Firaun, dan tentu saja ibu kandung Musa yang menyusuinya secara diam-diam, kebenaran itu seperti api kecil yang dijaga nyalanya di balik tembok keangkuhan istana. Asia memelihara anak itu bukan hanya dengan kasih sayang, tetapi dengan keyakinan bahwa anak ini adalah anugerah dari Tuhan yang sebenarnya. Hari-hari Musa kecil di istana dipenuhi dengan fasilitas yang tidak pernah ia bayangkan kelak saat menginjak usia remaja. Ia belajar bersama guru-guru terbaik, mengenakan pakaian sutra yang lembut, tidur di ranjang empuk, dan menyantap makanan yang hanya bisa diimpikan oleh rakyat biasa. Tapi di balik semua itu, terdapat tanda-tanda yang membedakan dirinya dari anak-anak Mesir lainnya. Ia tidak menganggap kemewahan sebagai haknya. Ia sering bertanya, dan yang lebih penting, ia memperhatikan. Ketika anak-anak istana sibuk bermain dengan pedang-pedangan dan perhiasan, Musa sering duduk memandangi jendela. Ia menyaksikan para budak bekerja, membawa batu besar, memikul air, atau dipukul karena sedikit kesalahan. Pandangannya tidak pernah kosong. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, perasaan aneh, seperti ketidaksetujuan. Tapi ia belum tahu apa namanya. Asia, Ratu Mesir, bukan wanita biasa. Ia dikenal sebagai satu-satunya manusia dalam lingkungan istana yang memiliki hati penuh kasih. Sifatnya bertolak belakang dengan suaminya. Bila Firaun mengandalkan kekuasaan dan ketakutan, Asia mengandalkan kelembutan dan cinta. Sejak pertama kali menemukan Musa dalam peti kecil, hatinya langsung tertaut. Ia merawat anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Ia menyuapinya, menidurkannya, bahkan menyanyikan lagu-lagu lembut dalam bahasa Mesir kuno yang hanya diketahui oleh bangsawan. Ia memanggilnya, anak cahaya, karena wajah Musa seakan memancarkan sinar yang menenangkan. Namun seiring Musa tumbuh, Asia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun ia mencintai anak itu sepenuh hati, ia tahu bahwa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Musa seringkali tampak termenung, atau menanyakan hal-hal yang membuat Asia harus berpikir keras untuk menjawab. Kenapa para pelayan dibentak? Mengapa orang tua di luar istana harus mengemis makanan? Kenapa kita tidak bisa membantu mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Asia gelisah, bukan karena ia tidak tahu jawabannya, tetapi karena ia tahu bahwa seorang anak istana tidak semestinya bertanya demikian, kecuali jika hatinya bukan milik istana. Asia sadar, bahwa cinta bukanlah satu-satunya bahan yang membentuk pribadi Musa. Ada sesuatu dalam darah anak ini, sesuatu yang tidak diwariskan oleh istana, melainkan oleh ibu sejatinya, seorang wanita dari Bani Israel, yang kini menyusuinya secara rahasia. Kembali ke masa ketika Musa baru ditemukan, istana Firaun sempat dibuat gempar oleh penolakan bayi itu terhadap semua ibu susuan yang disiapkan. Para wanita Mesir berdatangan dari seluruh negeri, berharap dipilih sebagai pengasuh bayi istana. Namun Musa kecil tetap menangis, memalingkan wajah, dan menutup mulut setiap kali ditawarkan susu dari wanita asing.
Wajahnya memerah, tubuhnya lemas, dan napasnya tersengal. Para dokter istana mulai cemas. Jika bayi ini tidak disusui dalam waktu dekat, ia bisa mati. Asia gelisah. Ia tidak mau kehilangan anak ini. Maka dengan penuh harap, ia memerintahkan pencarian ibu susuan dari kalangan Bani Israel, atas saran seorang gadis kecil yang mengatakan mengenal seorang wanita penyanyang dan ahli menyusui. Gadis itu adalah Maryam, kakak Musa. Tak lama, ibu Musa pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan jubah lusuh, wajah tenang tapi hati berdegup. Begitu Musa diletakkan dalam pelukannya, keajaiban terjadi, bayi itu diam, membuka matanya, dan langsung menyusu dengan tenang. Asia terkesima. Firaun pun diam, berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan. Maka ibu Musa pun disewa sebagai ibu susuan istana, dengan perjanjian bahwa identitasnya dirahasiakan. Ia kembali ke rumah bersama Musa, seolah menjadi pengasuh biasa. Tapi dalam hati, ia memuji Tuhan dengan syukur yang tak henti. Di balik dinding rumah sederhana itu, berlangsung pertemuan penuh cinta dan rahasia. Ibu Musa bisa memeluk, menyusui, dan merawat anaknya secara langsung. Ia menatap wajah anak itu sambil berdoa dalam hati. Ya Rab, Engkau tepati janjimu. Engkau kembalikan anakku kepadaku. Sekarang aku bisa merawatnya tanpa takut. Setiap tetes susu yang mengalir dari tubuhnya ke tubuh Musa bukan sekadar makanan, tapi doa, cinta, dan pendidikan awal tentang keadilan dan kesabaran. Ia menyusui anaknya dengan hati penuh iman, menceritakan kisah para nabi sebelum tidur, menanamkan bahwa hidup bukan hanya tentang kenyamanan, tapi tentang kebenaran. Meskipun tidak bisa secara terbuka mengatakan bahwa ia adalah ibunya, Musa kecil merasakan kehangatan yang berbeda dari wanita ini. Sebuah kehangatan yang tidak sama dengan siapapun di istana. Kasih sayangnya tidak berlebihan, tapi dalam. Tegurannya tidak keras, tapi mengena. Dan setiap kali wanita itu memeluknya, Musa merasa tenang, seolah dunia luar tak lagi penting. Dalam masa-masa inilah karakter Musa mulai terbentuk. Dan ketika waktunya tiba untuk kembali ke istana, ibu Musa mengembalikannya dengan hati yang lebih kuat. Ia tahu, anak ini tidak akan menjadi seperti Firaun. Ia akan menjadi seperti yang dijanjikan oleh Allah. Di usia yang masih muda, Musa menunjukkan kepribadian yang berbeda dibandingkan anak-anak Mesir lainnya. Para guru mencatat bahwa ia memiliki ketajaman berpikir di atas rata-rata. Ia cepat menguasai bahasa, logika, bahkan sejarah Mesir dan negeri-negeri sekitarnya. Ia tidak hanya belajar apa yang diajarkan, tetapi mempertanyakan alasan di baliknya. Kenapa orang-orang Mesir percaya pada banyak dewa? Apakah semua dewa itu benar-benar hidup? Siapa yang menciptakan semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat para pengajar heran. Anak ini terlalu cerdas untuk umurnya. Tapi bukan hanya cerdas, ia juga memiliki hati yang lembut. Ia tidak suka melihat hewan disiksa, tidak tahan menyaksikan budak dipukul, dan selalu ingin membantu mereka yang lemah. Suatu hari, ketika sedang berjalan di taman istana, ia melihat seekor burung kecil terjebak dalam jaring pemburu. Anak-anak istana yang lain menertawakan dan memainkannya seperti mainan, tapi Musa berlari, melepaskannya, dan menegur mereka dengan keras. Dia juga ciptaan Tuhan. Apakah kamu ingin diperlakukan seperti itu? Anak-anak itu terdiam, dan sejak saat itu mereka mulai menjauhi Musa, bukan karena benci, tapi karena takut akan tatapan mata dan keberaniannya. Sifat itu terus tumbuh. Ia sering menyelinap keluar istana, menyamar sebagai rakyat biasa, melihat sendiri penderitaan Bani Israel. Ia membantu para budak menyiram ladang, membawa air untuk para wanita tua, bahkan pernah dipukul oleh pengawas karena dianggap menghalangi pekerjaan. Tapi Musa tidak marah. Ia malah tersenyum. Ia merasa lebih hidup di antara rakyat tertindas daripada di istana yang penuh kemewahan dan kepalsuan. Mesir kuno tidak hanya terdiri dari bangunan megah, patung-patung raksasa, dan parade kebesaran Firaun. Di balik lapisan emas istana dan dinding kuil, terdapat penderitaan kaum yang ditindas. Dan Musa, yang tumbuh di antara dua dunia, istana mewah dan rakyat menderita, mulai menyadari kenyataan yang tak bisa dia abaikan. Seiring usianya bertambah, Musa menjadi pemuda yang gagah dan cerdas. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, dan tutur katanya tegas. Meskipun ia dianggap bagian dari keluarga kerajaan, hatinya tidak pernah sepenuhnya milik istana. Ia lebih sering berada di luar, menyusuri lorong-lorong kota,
menyamar sebagai rakyat biasa, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Bani Israel, bangsa leluhurnya, diperlakukan seperti binatang kerja. Suatu hari, di saat mentari mulai meninggi dan debu-debu memenuhi udara kota, Musa berjalan melewati sebuah tempat kerja paksa di pinggiran distrik pembuatan batu bata. Di sana, orang-orang Bani Israel tampak lelah, wajah mereka tertutup keringat dan debu, punggung mereka menghitam karena cambukan pengawas. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari salah satu sisi. Seorang pria tua dari Bani Israel sedang diseret oleh seorang pengawas Mesir. Tangan pengawas itu memegang cambuk, dan wajahnya merah padam karena amarah. Ia menuduh pria tua itu mencuri waktu istirahat. Musa menyaksikan adegan itu dari balik pilar. Meskipun kejadian seperti ini bukan pertama kali ia lihat, hari itu hatinya terasa berbeda. Mungkin karena pria itu terlalu tua, atau karena Musa mulai merasa bahwa dirinya harus berbuat sesuatu. Apapun alasannya, langkahnya bergerak sebelum pikirannya sempat menahannya. Ia mendekat. "Apa yang kau lakukan padanya?" tanya Musa, suaranya dalam dan tenang. "Dia pembangkang. Aku hanya mendidiknya," jawab pria Mesir itu ketus. Dengan cara seperti ini, Musa menunjuk luka di punggung lelaki tua itu. Pria Mesir itu mendekat, menantang. "Dan kamu siapa? Kau pikir kau bisa ikut campur? Atau kau lebih suka merasakan cambuk ini juga?" Ucapan itu seperti percikan api yang jatuh di atas tumpukan jerami. Musa melangkah cepat, mencoba memisahkan dua orang itu dengan tangan kosong. Ia mendorong, menarik, dan dalam satu momen, ia mengayunkan tangan dengan kekuatan seorang pemuda yang tumbuh dalam pelatihan istana. Namun, yang terjadi di luar dugaan. Pukulan yang tidak disengaja hingga menyebabkan kematian orang Mesir. Pukulan itu tidak terlihat kuat, tapi telak. Pria Mesir itu terhuyung ke belakang, matanya melebar, napasnya tertahan. Ia terjatuh membentur batu, dan darah mengalir dari belakang kepalanya. Musa tertegun. Ia menunduk, menyentuh leher pria itu. Diam, tak ada denyut. Hening yang menyesakkan turun seperti kabut di sekitar mereka. Orang Mesir itu telah mati. Musa mundur beberapa langkah, tak percaya. Ia hanya ingin memisahkan perkelahian. Ia tidak berniat membunuh. Tapi kenyataan di hadapannya terlalu jelas. Tubuh tak bernyawa itu adalah bukti nyata dari sebuah kesalahan besar. Dalam keterkejutan dan rasa bersalahnya, Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata." Qs. Al-Kohas, 15. Ia menunduk, menutupi tubuh itu dengan pasir dan bebatuan, berharap tidak ada yang melihatnya. Namun di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Ia telah melampaui batas, bahkan jika niatnya baik. Ia telah menyebabkan kematian. Dan ia tahu, di kerajaan seperti Mesir, satu nyawa rakyat biasa tidak pernah berarti, tetapi nyawa seorang bangsa Mesir. Itu lain cerita. Reaksi Musa, rasa bersalah, takut, dan lari dari istana. Malam itu, Musa tidak bisa tidur. Bayangan wajah pria yang terbunuh menghantuinya. Ia mengulang kejadian itu berkali-kali dalam kepalanya. Ia berdoa dalam diam, meminta ampun kepada Allah. "Ya Rab, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Qs. Al-Kohas, 16. Dan Allah mengampuninya. Namun ampunan ilahi tidak serta-merta menghentikan konsekuensi duniawi. Keesokan harinya, Musa kembali berjalan di kota, mencoba meredakan hatinya. Tapi lagi-lagi ia menemukan dua orang sedang bertengkar. Kali ini, dua orang dari Bani Israel. Salah satunya adalah orang yang kemarin ia tolong. Pria itu berteriak, "Tolong aku, Musa. Dia mau membunuhku." Musa mendekat dengan langkah cepat, hendak melerai. Tapi pria itu berkata dengan lantang, "Apakah kau akan membunuhku seperti kau membunuh orang kemarin?" Kalimat itu membeku di udara. Beberapa orang mendengarnya, dan dalam hitungan jam, kabar tentang seorang pemuda istana yang membunuh warga Mesir menyebar ke seluruh kota. Nama Musa disebut-sebut, wajahnya dikenali, dan laporan pun sampai ke telinga Firaun. Raja Lalim itu langsung murka. "Anak ini telah mengkhianati kita. Ia harus dibunuh. Kirimkan prajurit. Tangkap dia, hidup atau mati." Perintah kematian Musa resmi diumumkan. Firaun memerintahkan pengejaran, Yusuf pembantu Musa, menyelamatkannya. Malam mulai turun ketika langkah-langkah kuda terdengar dari kejauhan. Pasukan kerajaan bergerak cepat, mengepung area istana dan sekitarnya.
Mereka mencari Musa dari rumah ke rumah, dari istana ke perkampungan, bahkan menginterogasi para pelayan. Namun Allah mengirimkan penolong. Seorang pria Mesir yang diam-diam beriman kepada Allah, dalam riwayat disebut sebagai Yusuf, pembantu istana yang bersimpati kepada Musa, segera datang kepadanya, menyelinap melewati penjaga, dan berbisik. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar sedang berunding tentang dirimu, untuk membunuhmu. Maka pergilah kamu, meninggalkan kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Qs. Al-Qasas, 20. Tanpa banyak bicara, Musa mengemasi dirinya. Ia mengambil jalan pintas menuju gerbang kota bagian timur, melewati lorong-lorong yang gelap, ditemani suara langkah dan degup jantungnya sendiri. Ia tak sempat membawa apapun, tidak uang, tidak bekal, hanya keimanan dan rasa bersalah yang membebani punggungnya. Saat gerbang terakhir tertutup di belakangnya, Musa menengadah ke langit, dan berkata, "Ya Rab, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Qs. Al-Qasas, 21. Langkahnya pun mengarah ke padang pasir. Tujuannya belum jelas, tapi hatinya tahu bahwa ia sedang dibimbing ke arah takdirnya. Perjalanan menuju negeri Madian, transisi besar dalam kehidupan Musa. Tanah tandus membentang di depan Musa. Angin padang pasir menyapu wajahnya, membawa debu dan kesunyian. Ia tidak tahu kemana arah tepatnya. Tapi kaki terus melangkah, dan hatinya terus berdoa. Beberapa hari perjalanan tanpa bekal membuat tubuhnya lemah. Ia tidur di bawah pohon, minum dari sumber-sumber kecil yang ia temukan di sepanjang jalan, dan bertahan hanya dengan harapan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Musa akhirnya tiba di sebuah wilayah yang asing namun penuh ketenangan, Madian. Madian adalah negeri yang jauh dari pengaruh Firaun. Di sana, masyarakat hidup sederhana, dipimpin oleh seorang nabi yang saleh, yaitu Syuaib AS. Namun sebelum Musa tahu siapa pemimpin negeri ini, ia lebih dahulu menyaksikan peristiwa kecil yang akan mengubah hidupnya. Di dekat sebuah sumur, ia melihat para penggembala laki-laki sedang berebut mengambil air. Di pinggir sumur itu, berdiri dua gadis muda yang tampak kesulitan. Mereka menunggu, namun tak berani maju. Musa mendekat dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Salah satu gadis menjawab, "Kami menunggu sampai para penggembala selesai. Ayah kami sudah tua, tidak bisa mengambil air." Musa menunduk, melihat ember yang mereka bawa. Tanpa berkata banyak, ia maju, mengangkat batu besar yang menutupi sumur, dan mengambilkan air untuk mereka. Kekuatan fisiknya luar biasa, tapi kebaikan hatinya yang lebih menonjol. Setelah selesai, ia duduk di bawah pohon. Nafasnya berat, tubuhnya lelah. Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya adalah permohonan lembut. "Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Qs. Al-Qasas, 24. Doa itu belum kering di bibirnya ketika salah satu gadis itu datang menghampirinya kembali, dan berkata, "Bapa kami ingin bertemu denganmu, untuk membalas kebaikanmu." Dan dari sinilah kehidupan baru Musa dimulai. Setelah hari-hari panjang melintasi padang tandus, Musa akhirnya melihat hamparan tanah yang berbeda dari padang pasir biasa. Di kejauhan, terlihat lembah subur yang dipagari oleh perbukitan. Udara masih kering, namun angin yang menyapu membawa bau kehidupan, bau air, rumput, dan manusia. Itulah Madian, sebuah negeri kecil yang letaknya jauh dari kekuasaan Mesir. Sebuah wilayah otonom, dihuni oleh orang-orang yang sederhana, tapi dipimpin oleh seseorang yang saleh dan adil, Nabi Syuaib AS. Langkah Musa melemah. Kakinya menapak di atas batu kerikil yang panas, tubuhnya kurus, jubahnya robek, dan wajahnya kotor karena perjalanan. Tapi matanya tetap terang, sebuah cahaya yang hanya dimiliki oleh orang yang bertahan melalui ujian besar dan masih berpegang pada harapan. Di pintu masuk Madian, Musa menemukan sebuah sumur umum, satu-satunya sumber air bersih bagi para penduduk dan penggembala. Suasana di sekitarnya sangat aktif, orang-orang berteriak, hewan-hewan melenguh, dan ember-ember diturunkan ke dalam sumur lalu dinaikkan dengan tali-tali kasar. Semua laki-laki berebut giliran, saling dorong, dan tak peduli satu sama lain. Namun di pinggir kerumunan itu, berdiri dua gadis muda. Pakaian mereka sederhana tapi bersih, dan sikap mereka berbeda dari kerumunan kasar itu, tenang, menjaga jarak, dan tampak menunggu.
Tangan mereka memegang tali kekang dari 2 ekor kambing, namun tatapan mereka tertuju pada sumur, seolah menimbang apakah mereka bisa mendekat tanpa dicemooh. Musa, meskipun lelah dan lapar, tidak mampu mengabaikan pemandangan itu. Ia mendekat dan bertanya dengan lembut, "Ada apa dengan kalian berdua? Mengapa kalian tidak ikut mengambil air?" Salah satu gadis, yang lebih tua, menjawab dengan sopan, "Kami tidak bisa bercampur dengan para lelaki itu. Kami menunggu sampai mereka selesai, agar bisa mengambil air dengan aman. Ayah kami sudah tua dan tidak sanggup lagi keluar mengurus ternak." Ucapan itu mengandung kehormatan dan kesopanan. Musa melihat bahwa mereka menjaga diri, bukan karena lemah, tapi karena memilih kehormatan daripada kenyamanan. Hatinya tergerak. Tanpa banyak bicara, Musa mengambil alih tugas mereka. Ia maju ke kerumunan, dan dengan tenaga yang tersisa, ia membuka batu besar yang menutup bagian dalam sumur. Batu itu, menurut penduduk, hanya bisa digeser oleh beberapa orang laki-laki dewasa jika mereka bekerja sama. Tapi Musa, dengan kekuatan dan tekadnya, mampu mengangkatnya sendiri. Ia menurunkan ember, mengisi air untuk kambing-kambing 2 gadis itu, lalu mengikatkan kembali tali kekang ke tangan mereka. Mereka mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat, dan segera kembali ke rumah, sambil membawa kabar kepada ayah mereka. Sementara itu, Musa duduk kembali di bawah pohon besar dekat sumur. Nafasnya berat. Ia tak punya tempat untuk pergi, tak tahu di mana akan tidur malam itu, dan tak memiliki sepotong roti pun. Tapi ia tidak mengeluh. Dengan tangan menengadah, ia berdoa, "Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Qs. Al-Qasas, 24. Doa itu keluar dari lubuk hati yang jujur, tanpa pamrih, tanpa menyebut syarat, hanya pengakuan bahwa dirinya sangat membutuhkan kebaikan dari Tuhannya. Dan Allah menjawab doa itu dengan cepat. Perkenalan dengan keluarga Syuaib, ajaran dan keadilan di lingkungan baru. Beberapa jam kemudian, salah satu dari 2 gadis itu kembali menghampiri Musa. Ia berjalan perlahan, dengan malu-malu. Wajahnya menunduk. Ia tidak datang sendiri, ayahnya menyuruhnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka sebagai bentuk penghargaan atas bantuannya. "Bapakku ingin membalas jasamu dalam mengambilkan air untuk kami," katanya singkat. Musa mengangguk. Ia berdiri dan mengikuti gadis itu menuju rumah mereka. Dalam perjalanan, Musa menjaga jarak, dan karena gadis itu berjalan di depan, Musa memintanya untuk menunjuk arah menggunakan batu kecil yang dilemparkan ke samping, agar ia tidak harus berjalan terlalu dekat. Kesopanan itu membuat gadis itu diam-diam menghormatinya lebih dalam. Setibanya di rumah, Musa disambut oleh seorang pria tua dengan wajah bercahaya. Ia duduk di depan pintu, diselimuti oleh kebijaksanaan dan kedamaian. Dialah Syuaib AS, Nabi Allah yang diutus kepada kaum Madian. Dengan suara tenang, Syuaib mempersilakan Musa duduk dan makan. Musa, setelah bertahan dalam kelaparan, hampir menolak karena merasa malu menerima tanpa memberikan imbalan. Tapi Syuaib meyakinkannya, ini bukan upah. Ini sedekah. Dan sedekah bukan untuk diperjualbelikan. Setelah makan dan berbincang, Musa menceritakan perjalanannya, tanpa menyebut detail bahwa ia membunuh seorang pria, tapi cukup menyatakan bahwa ia melarikan diri dari Mesir karena ketidakadilan yang ia tolak. Syuaib mendengar dengan seksama. Ia memahami bahwa di hadapannya duduk seorang pemuda yang bukan hanya kuat fisik, tetapi kuat hati. Dan ia melihat bahwa anak-anak perempuannya pun diam-diam menaruh hormat dan kekaguman. Maka muncullah niat dalam hati sang nabi, mengikat Musa dengan keluarga mereka. Kesepakatan bekerja selama 8 hingga 10 tahun untuk menikahi salah satu putri. Beberapa hari berlalu, Musa tinggal di rumah Syuaib, membantu pekerjaan kecil, dan menjadi bagian dari lingkungan yang penuh kedamaian dan iman. Gadis-gadis Madian mulai menghormatinya, dan masyarakat mengenalnya sebagai orang luar yang kuat tapi rendah hati. Suatu malam, Syuaib memanggil Musa untuk bicara empat mata. "Aku ingin menawarkanmu sesuatu," katanya dengan suara tenang. "Salah satu dari kedua anak perempuanku ini ingin kujodohkan denganmu, jika kamu bersedia bekerja untukku selama 8 tahun. Tapi jika kau ingin menambah menjadi 10 tahun, itu dari kemurahan hatimu." Musa menunduk. "Ini adalah tawaran yang tidak hanya menghormati, tapi juga menyelamatkanku," jawabnya. "Aku setuju. Dan tidak akan aku langgar kesepakatan itu, insya Allah."
Kesepakatan itu tidak ditulis, tidak dicap stempel kerajaan, tapi diikat oleh takwa dan kehormatan. Musa menikah dengan salah satu putri Syuaib, riwayat menyebutnya sebagai Safura, atau Ziporah, seorang gadis bijak, sabar, dan lembut hati. Pernikahan itu tidak penuh gemerlap, tapi syarat berkah. Musa memulai hidup barunya sebagai peternak, penggembala, dan pekerja, bukan lagi sebagai pangeran istana. Tapi justru disinilah karakternya sebagai pemimpin dan nabi masa depan dibentuk. Kehidupan baru, kerja keras, cinta, dan pembelajaran tentang kebijaksanaan serta etos kerja. Hari-hari Musa di Madian diisi oleh kerja keras yang konsisten. Ia menggiring kambing ke padang, membersihkan kandang, memperbaiki pagar, dan membantu Syuaib dalam urusan masyarakat. Ia belajar dari sang nabi, bukan hanya tentang bertani, tapi tentang hikmah, kesabaran, kepemimpinan, dan hukum Tuhan. Syuaib mengajarkan bahwa pemimpin tidak lahir dari tahta, tetapi dari pelayanan dan pengorbanan. Bahwa keadilan tidak hanya berlaku di ruang sidang, tapi juga di pasar, di ladang, bahkan di hati. Musa mendengarkan, mencatat dalam hatinya. Sementara itu, kehidupan rumah tangganya pun berkembang. Safura adalah istri yang setia, pendengar yang baik, dan partner sejati dalam perjalanan hidup. Mereka saling mencintai bukan karena harta atau nama besar, tapi karena iman dan saling mendukung dalam susah dan senang. Musa belajar bagaimana hidup sebagai manusia biasa. Ia belajar bahwa tidak semua pemimpin harus berasal dari istana. Ia menemukan kekuatan sejatinya, bukan pada pedang atau gelar, tapi dalam hati yang bersih, doa yang tulus, dan tangan yang bekerja keras. Tahun demi tahun berlalu, Musa menyelesaikan masa pengabdiannya, bahkan menambah 2 tahun dari kesepakatan sebagai bentuk penghormatan. Syuaib semakin tua, dan Musa kini dianggap sebagai bagian penting dalam keluarga dan masyarakat. Namun, jauh di dasar hatinya, Musa tahu, ada tugas yang lebih besar menantinya. Angin gurun berhembus pelan saat Musa dan keluarganya bersiap meninggalkan Madian. Tahun-tahun pengabdian dan kerja keras telah dilalui dengan penuh kehormatan. Ia kini bukan lagi pemuda pelarian yang gelisah, tetapi seorang pria matang, kepala keluarga, dan pelajar kehidupan sejati. Istrinya, Safura, mempersiapkan bekal perjalanan. Syuaib AS, meski sudah renta, memeluk Musa dengan penuh kehangatan dan doa. Pergilah, wahai Musa, kata Syuaib, dan jika engkau bertemu dengan panggilan Tuhanmu, ikutilah tanpa ragu. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, Musa melangkah bersama keluarganya, meninggalkan Madian menuju Mesir, tanah kelahirannya yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan genting. Perjalanan itu tidak mudah. Gurun dan malam yang dingin, siang yang menyengat, serta kekhawatiran akan apa yang menanti di depan menjadi bagian dari ujian baru. Tapi Musa tidak berjalan sendiri. Ia bersama keluarga, dan yang paling penting, ia kini berjalan dengan hati yang penuh keimanan. Di tengah perjalanan, malam turun dengan pekat. Musa dan keluarganya menghentikan langkah di suatu tempat sunyi di Gurun Sinai. Angin bertiup pelan, dan udara menjadi semakin dingin. Safura menggigil, dan anak mereka menangis karena kedinginan. Musa pun mulai mencari kayu atau sumber panas. Dan di sanalah, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Cahaya dari gunung, rasa penasaran dan ketenangan. Di kejauhan, di puncak sebuah gunung, Musa melihat nyala api. Tapi itu bukan api biasa. Cahaya itu bersinar terang, tidak berkedip, dan tetap menyala di tengah udara malam yang tipis. Tidak mengepul asap, tidak terdengar bunyi terbakar. Cahaya itu mengundang, seolah memanggil. Musa berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kalian di sini. Aku melihat api di kejauhan. Mungkin aku dapat membawa sedikit darinya, atau menemukan petunjuk dari sana." Dengan langkah hati-hati, Musa menaiki lereng Gunung Tur. Angin bertiup, pasir berdesir, dan alam terasa membisu. Makin dekat ia pada api itu, makin dalam perasaannya, bukan rasa takut, melainkan rasa damai dan keheningan batin. Ia merasa seperti didekati oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami, namun juga tidak bisa ia tolak. Ketika akhirnya Musa berdiri di hadapan nyala api itu, yang ternyata menyala dari sebatang pohon hijau, yang tidak terbakar, ia tiba-tiba mendengar suara. Sebuah suara yang tidak datang dari arah tertentu. Tidak berat, tidak ringan. Tidak keras, tapi menusuk hingga ke tulang. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu.
Lepaskanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Qs. Taha, 11-12. Musa gemetar. Terompahnya segera ia tanggalkan. Ia berdiri di atas tanah suci, dalam keadaan penuh takzim. Suara itu, suara Allah Azza wa Jalla, terus berbicara. Wahyu pertama, perintah menyembah Allah, panggilan sebagai nabi. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Qs. Taha, 14. Pada saat itulah Musa benar-benar tersadar, ini bukan mimpi. Ini bukan ilusi. Ia telah dipilih oleh Allah untuk sebuah tugas suci. Dunia Musa berubah seketika. Ia bukan lagi hanya seorang suami, penggembala, atau bekas bangsawan Mesir. Kini ia menjadi seorang nabi, utusan langsung dari Sang Pencipta, pembawa amanah yang berat. Allah lalu menguatkan hatinya, dan memperkenalkan mukjizat pertamanya. Apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku pukul daun-daun untuk kambingku dengan tongkat ini, dan bagiku masih ada keperluan yang lain. Qs. Taha, 18. Allah kemudian memerintahkannya, lemparkan tongkatmu, wahai Musa. Ketika dilempar, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak cepat. Musa terkejut, meloncat mundur karena takut. Tapi suara itu menenangkan. Jangan takut, wahai Musa. Peganglah ia dan jangan khawatir. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Qs. Taha, 21. Musa memegang kembali ular itu, dan ia pun kembali menjadi tongkat biasa. Allah menunjukkan bahwa kekuatannya akan menyertai Musa. Ia tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Tugas kenabian, membebaskan Bani Israel dari kezaliman Firaun. Setelah Musa menerima wahyu dan mukjizat, Allah menyampaikan misi agung itu. Pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Qs. Taha, 24. Ini adalah perintah yang membuat dada Musa bergetar. Firaun, penguasa zalim yang dulu membesarkannya, kini harus dihadapi sebagai musuh dakwah. Musa tahu betapa kuatnya Firaun, militer yang kejam, sihir yang merajalela, istana megah, dan kesombongan yang tak terbatas. Namun perintah itu tidak untuk ditawar. Allah memilih Musa, bukan untuk menghindari tantangan, tetapi untuk menantang kezaliman dan membebaskan kaumnya, Bani Israel. Musa menyadari bahwa misi ini bukan misi kecil. Maka, ia berdoa, Ya Robku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka memahami perkataanku. Dan jadikanlah saudaraku Harun sebagai pendampingku. Qs. Taha, 25-29. Allah mengabulkan permintaan itu. Harun, saudara Musa, juga seorang nabi, diutus bersamanya untuk menjadi penolong dalam menyampaikan kebenaran. Kegugupan dan tantangan, menghadapi penguasa yang sangat kuat. Meski telah diberikan mukjizat dan didampingi oleh saudaranya, Musa tetap manusia. Ia merasakan ketegangan, kegugupan, dan ketakutan. Ia bukan takut kalah, tetapi ia khawatir dakwahnya akan ditolak, dan bahwa kemarahan Firaun akan menghancurkan kaum Bani Israel yang tertindas. Ia tahu Firaun bukan hanya seorang raja, ia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah menenangkannya. Jangan takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, mendengar dan melihat. Qs. Taha, 46. Dengan keyakinan itu, Musa dan Harun kembali ke Mesir, menuju konfrontasi yang akan menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Mereka akan berdiri di hadapan Firaun, menatap mata tirani, dan dengan suara tenang berkata, Kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Qs. Al-A'raf, 104-105. Ini bukan hanya kisah seorang nabi. Ini adalah kisah keberanian dalam iman, kisah melawan ketidakadilan dengan kebenaran, dan kisah bahwa tidak ada tirani yang lebih kuat dari kuasa Allah. Setelah 10 tahun atau lebih menjalin kehidupan di Madian sebagai penggembala dan menanti panggilan ilahi, Musa merasa waktunya untuk kembali. Dengan hati penuh syukur dan jiwa tenang, ia membereskan tugas dengan keluarga dan menyerahkan yang dulu dibawa Syuaib sebagai bekal pengajaran. Istrinya, Safura, dan anak-anak mereka ikut dalam perjalanan itu. Walau berada jauh dari istana, Musa sekarang tidak membawa kekayaan Mesir, melainkan pengalaman iman, kehormatan, dan kedewasaan spiritual.
Langkah mereka meninggalkan Madian melambatkan rasa nostalgia, namun setiap langkah menandai akhir masa penantian dan awal babak besar. 2. Allah menunjuk Harun AS sebagai pembantu dakwah Musa. Saat Musa tiba di Gunung Tur dan menerima panggilan kenabian, ia segera memohon pendamping dari kalangan keluarganya. Ya Robku, jadikanlah saudaraku Harun sebagai pembantu dan bagian dari urusanku. QS. Taha pukul 20.29-32. Allah mengabulkan doa Musa. Harun dikenal pandai bicara, mukjizat lisan yang menjadi penolong utama ketika menyampaikan wahyu kepada Firaun dan pembesar Mesir. Dengan demikian Musa dan Harun kembali ke Mesir sebagai tim, satu membawa mukjizat tongkat dan ular, yang lain membawa kekuatan lisan dan kelembutan hikmah. 3. Perencanaan dan strategi dakwah kepada Firaun, tantangan penyampaian pesan tauhid. Musa dan Harun menyusun strategi dengan rasa takut manusiawi yang juga bercampur keyakinan spiritual. Mereka sadar, Firaun adalah penguasa absolut, ia menyandarkan legitimasi pada kekuatan fisik dan klaim kenabian palsu. Namun mereka berjalan dalam bimbingan ilahi. Dakwah mereka disiapkan dalam kerangka 2 langkah. Peringatan lembut, memanggil dengan kata-kata damai dan sopan sebagai utusan Tuhan semesta alam. Tampilan mukjizat, memperlihatkan bukti nyata, seperti tongkat yang menjadi ular, untuk menunjukkan bahwa mereka berbicara bukan atas nama diri, melainkan Allah yang Maha Kuasa. Dalam pendekatan pertama, kata-kata Musa dan Harun, terkandung permintaan, lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan jangan menyiksa mereka. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan tanda nyata, QS. Taha pukul 20.47-48. Namun, mereka juga sadar betapa Firaun akan menolak, ia mengaku sebagai Tuhan dan menolak melepaskan rakyatnya serta tidak mau menyembah selain diri sendiri. 4. Permintaan awal kepada Firaun, untuk melepaskan Bani Israel secara damai. Ketika keduanya menghadap Firaun, Musa berbicara, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan jangan siksa mereka. Kami datang membawa bukti dari Tuhanmu." QS. Al-Araf 7-104-105, Ad-Duhan 44-17-20. Mereka memulainya dengan harapan dialog, bahwa Firaun akan membuka telinga dan melepaskan kaum sebelum terjadi konfrontasi besar. Pesannya jelas, bebaskanlah mereka agar mereka bisa beribadah kepada Allah secara bebas. Taha pukul 20.46-47. 5. Penolakan Firaun dan tantangan, pertaruhan mukjizat. Firaun menolak keras, ia tidak mengenal Tuhan Musa, dan menolak tunduk kepada apapun selain dirinya. "Siapa Tuhan itu?" tanyanya. "Aku tidak mengenal Tuhan itu, dan aku tidak akan membiarkan orang itu pergi." QS. Al-Araf 7-105. Akibatnya pertemuan berlanjut ke pertaruhan mukjizat. Firaun memanggil para penyihir istana dari berbagai penjuru untuk menandingi mukjizat Musa dan Harun. Pertandingan itu berlangsung di lapangan terbuka di hadapan rakyat, dengan hadiah dan ancaman di kedua sisi. Penyihir Mesir maju terlebih dahulu dan melempar tali dan tongkat, membuat seakan ular. Ketika Musa dan Harun melemparkan tongkat mereka, mukjizat Allah membuat tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang menelan tali-tali penyihir. Penyihir pun akhirnya berserah dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." QS. 20-70. Rakyat dan pembesar terkejut. Firaun marah hingga membolehkan penyiksaan lebih keras terhadap Bani Israel. Kaum yang dulu dijanjikan kebebasan kini didera lebih parah. 6. Kegigihan dakwah meski tantangan berat menanti. Setelah pertunjukan mukjizat, Musa dan Harun tetap berani berdiri di hadapan penguasa tirani. Mereka berkata lembut, "Jika kamu tidak melepaskan orang-orang ini dan menghentikan penyiksaan, maka akan datang siksa dari Tuhan yang mengancam seluruh negerimu." QS. Taha pukul 20.47-51. Allah menjanjikan dukungan Maiyah khusus. "Waswasilah, aku mendengar dan melihat kalian," yang menjadi sumber ketenangan bagi Musa dan Harun saat menghadapi ancaman keras dari Firaun. Musa terus mengingatkan kaumnya untuk bersabar dan beriman. Harun juga memperbaiki sebagian kaum yang tergoda untuk bereaksi spontan terhadap kekerasan Firaun. Karakter dakwah mereka pun kuat, penuh kesabaran, keteguhan, tetapi juga cinta kepada umat. Saat tiba di hadapan Firaun, Musa dan Harun beranjak ke lapangan terbuka di hadapan ribuan orang. Firaun, penuh keyakinan pada kekuasaannya,
memanggil para ahli sihir terbaik Mesir. Mereka membawa tali dan tongkat mereka, bersiap mengadu sihir dalam arena. Suasana mencekam, pria, perempuan, prajurit, rakyat biasa, semua menatap penuh antisipasi. Pertama, para penyihir itu bertanya kepada Musa, apakah engkaulah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami? Keangkuhan mereka dan keyakinan bahwa sihir mereka akan menang sungguh terbaca. Musa bijak menjawab, silakan kalian lakukan terlebih dahulu. Ketika mereka melemparkan tali dan tongkat, sihir mereka mengelabui mata banyak orang sehingga nampak seperti ular-ular yang merayap dan menelan tanah. Mata penonton terpaku, jantung berdegup, rasa takut menyeruak. Itu bukan mukjizat, itu ilusi kuat yang menjebak pikiran manusia, tapi yang tampak itu hanyalah bayangan palsu yang dibentuk sihir manusiawi, bukan tanda dari langit. Melihat kesuksesan para penyihir, Musa sendiri sempat bergeming dengan rasa takut. Namun Allah menenangkan hatinya dengan firman, jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang paling unggul, lemparkan apa yang di tangan kananmu niscaya itu akan menelan apa yang mereka buat. Di balikislam.com+2 Quran.al-tanda-hubung-sia.org+2. Dengan tangan gemetar tapi penuh keyakinan, Musa melempar tongkatnya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, bergerak angkuh, lalu menelan satu persatu ular-ular buatan penyihir. Apa yang dibuat manusia dibabat oleh ciptaan Tuhan. Saat ular besar itu menggulung semua tali dan tongkat sihir, dan kembali lagi menjadi tongkat seperti semula, kerumunan yang menyaksikan tercengang. Kebenaran telah menang, dan kebatilan lenyap dalam waktu singkat. Dalam keheningan yang menggantung itu, para ahli sihir tersungkur, sujud mengenang kekuasaan Allah. Dengan suara gemetar tapi penuh kejujuran mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Mereka rela menghadapi hukuman apapun asal iman itu tetap terbentang. Firaun, yang tak pernah menduga penyihir kebanggaannya akan berpaling, murka besar. Dia menyuruh para pembesar, potong tangan dan kaki mereka secara silang, lalu salibkan di batang pohon kurma untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Namun para penyihir tetap tenang, mengatakan, tidak apa-apa. Kami kembali kepada Tuhan kami, semoga Dia mengampuni dosa kami karena kami termasuk orang mukmin pertama. Firaun tidak menunda. Mereka dibakar hidup-hidup atau disalib atas perintahnya, kejam dan kejam sekali. Hukuman ini ia lakukan sebagai pertunjukan kekuatan sekaligus ancaman. Namun api yang membakar jasad itu tidak membakar keimanan yang baru menyala. Nama mereka kini abadi sebagai mereka yang berani beriman ketika dunia tak memihak. Ini adalah pengorbanan hati sekaligus kemenangan spiritual. Rakyat Mesir menyaksikan semuanya dengan campuran perasaan. Sebagian masih takut akan Firaun, ia kuat, pendendam, dan tidak segan menghukum mati. Namun di mata sebagian yang lain, bibit keraguan mulai tumbuh. Jika para penyihir hebat bisa dikalahkan oleh seorang pria biasa yang membawa tongkat, dan jika mereka bahkan berani memilih mati demi iman, maka mungkin, Musa benar. Takdir mereka mungkin bukan di tangan Firaun, melainkan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari itu menjadi titik balik, banyak yang bergidik ketakutan, sebagian tercengang tanpa suara, dan sebagian mulai bergoyah dalam keyakinan mereka. Mukjizat pertama itu berdampak besar, membuka mata sebagian pada kebenaran, dan menggoyahkan fondasi kekuasaan yang dianggap tak tertandingi. Allah menurunkan 10 azab beruntun kepada Firaun dan kaumnya sebagai peringatan keras. Mula-mula, air sungai Nil berubah menjadi darah ketika Musa dan Harun memukulkan tongkat ke permukaan air. Seluruh air menjadi merah pekat, ikan-ikan mati mengapung, dan orang Mesir kehausan. Air yang mereka andalkan sebagai sumber kehidupan tiba-tiba menjadi racun. Bani Israel di tanah Goshen tetap aman dan memiliki air bersih, sedangkan Mesir terpaku dalam krisis besar, mata air yang melimpah berubah menjadi kutukan. Kaum Firaun terguncang. Mereka memohon agar azab dicabut dengan janji membebaskan Bani Israel, namun setelah darah itu hilang, hati mereka tetap keras, seolah belum disentuh kebenaran. Azab kedua datang dalam bentuk katak yang menyerbu setiap celah. Dari kolam hingga tempat tidur, katak memenuhi Mesir, bunyi mereka memenuhi seluruh negeri. Bahkan istana Firaun tak luput. Katak bisa merayap di wajah, meja makan, bahkan tempat tidurnya. Kelelahan, ketakutan, dan kebingungan memenuhi suasana. Setelah katak itu diangkat, Firaun kembali berpaling,
Mengingkari janjinya kedua azab itu memperlihatkan bahwa bahkan kekuatan alami dapat tunduk kepada kehendak Allah, tetapi kesombongan Firaun tetap tak goyah. Selanjutnya datang wabah kutu dan lalat secara berturut-turut, azab ketiga dan keempat. Harun memukul debu menjadi kutu yang menghinggapi manusia dan binatang. Kutub kecil namun menyakitkan ini menyerang seluruh Mesir tanpa kecuali, kulit, pakaian, dan makanan. Tak lama kemudian serangan lalat menyusul, serombongan besar mengerubuti istana dan rumah rakyat. Kedua perangkap ini bukan sekadar mengganggu tetapi menciptakan tekanan psikologis kuat, membuat aktivitas sosial lumpuh. Azab kelima melanda ternak dengan sampar, memusnahkan hampir seluruh hewan besar penduduk Mesir. Ternak mati bergelimpangan, memperparah krisis pangan. Kaum Bani Israel di Goshen tetap selamat. Firaun sekali lagi meminta pengingkaran kejamnya dihentikan, dengan janji palsu yang kembali dia langgar ketika azab selesai. Keenam adalah azab barah, bisul yang menyebar di kulit manusia dan hewan akibat debu yang dilempar ke udara. Rasa sakit luar biasa dan menakutkan. Bahkan para penyihir terkena bisul yang sama ketika berhadapan dengan Musa, menunjukkan bahwa bahkan kekuatan gaib pun tidak bisa menghindar dari kehendak Allah. Ketujuh adalah hujan es bercampur api yang dahsyat. Ladang, tumbuhan, dan ternak hangus dibakar. Suara petir dan guntur mengerikan menyelimuti seluruh negeri kecuali tanah Goshen. Orang Mesir ketakutan, namun ketika hujan es berhenti atas doa Musa, Firaun tetap menolak membebaskan kaumnya. Kedelapan, topan dahsyat, angin besar, hujan badai, merusak rumah, ladang, dan ternak. Kerusakan meluas, banyak nyawa hilang. Tetapi bahkan setelah topan itu reda, dan meski rakyat hidup di reruntuhan, Firaun tetap menghardik. Azab ini menunjukkan betapa Allah memberi kesempatan panjang sebelum penghakiman final. Kesembilan adalah serangan belalang yang meluas, menutupi seluruh permukaan bumi Mesir. Belalang memakan semua tumbuhan dan buah-buahan yang tersisa, membuat negeri nyaris gundul. Bencana ini mengguncang fondasi ekonomi dan kepercayaan kaum Mesir. Kaum Firaun terguncang, sebagian mempertanyakan tindakan sang raja, tapi banyak yang tetap membatu hatinya ke-10, paceklik panjang dan gagal panen bertahun-tahun. Tahun demi tahun kemarau dan hasil bumi menipis, buah-buahan langka, kelaparan meluas. Masyarakat makin putus asa, namun Firaun tetap membeku dalam kesombongan. Kesempatan terakhir untuk bertobat diabaikan. 10 azab ini menggambarkan sisi belas kasih Allah, memberi peluang berkali-kali kepada Firaun untuk memilih jalan damai sebelum kedatangan azab berikutnya. Musa dan Harun berdiri teguh di tengah tekanan luar biasa, menyampaikan pesan ilahi, menahan amarah terhadap penindasan, mendoakan keselamatan kaumnya. Keberanian mereka begitu mencolok dalam menghadapi tirani maha kuat yang merasa tak terkalahkan. Rakyat Mesir bereaksi beragam. Sebagian masih takut membela Firaun karena takut hukuman. Sebagian tercengang, mata mereka mulai terbuka. Sementara sebagian kecil mulai berdoa dalam hati, mungkinkah Tuhan Musa lebih berkuasa dari Firaun yang selama ini mereka anggap sebagai dewa? Rasa ragu mulai tumbuh. Dan meskipun Firaun terus menyangkal, fondasi kekuasaannya mulai retak. Azab-azab pertama bukan akhir, melainkan pintu bagi penghakiman akhir yang akan datang. 10 azab itu menjadi saksi keadilan ilahi, pati kebenaran yang membawa harapan dan keputusan besar bagi masa depan cenderung kaum zalim dan umat yang tertindas. Malam itu, udara Mesir lebih sunyi dari biasanya. Tapi di dalam hati setiap orang Bani Israel, bergemuruh harap dan keraguan yang saling bertarung. Firaun akhirnya melepas mereka setelah rangkaian azab yang menghancurkan negerinya, terutama azab terakhir, kematian anak-anak sulung Mesir, yang menyayat hampir seluruh keluarga Mesir, termasuk anak laki-laki Firaun sendiri. Tangisan dan jeritan kehilangan menggema dari rumah ke rumah, dan untuk pertama kalinya, Firaun bungkam. Tidak ada lagi gertakan, tidak ada lagi ejekan. Ia hanya memandang kosong ketika Musa dan kaumnya meninggalkan Mesir. Dengan penuh harap, Bani Israel mengemasi barang-barang mereka yang sederhana. Mereka tahu, mereka tidak bisa membawa banyak. Yang mereka bawa hanyalah keluarga mereka, iman yang sedang tumbuh, dan harapan akan kemerdekaan sejati. Mereka berjalan dalam barisan panjang, menyusuri padang gurun, dipimpin oleh Musa yang tegak berdiri di depan, tongkatnya menjadi simbol kekuatan dan kepercayaan. Namun, di belakang mereka, Firaun kembali berubah pikiran. Keangkuhannya tak dapat menoleransi kehilangan kendali.
Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa budak-budaknya, para pekerja Mesir yang selama ini menopang kejayaan negerinya, telah bebas. Maka ia memerintahkan pasukannya, kereta-kereta perang diturunkan, kuda-kuda terlatih dipacu, dan ribuan prajurit bergerak dengan cepat. Berita itu sampai kepada Bani Israel saat mereka tengah berkemah di tepi Laut Merah. Mereka memandang ke belakang dan melihat debu berterbangan, Firaun datang. Ketegangan menjalar seperti racun. Mereka panik, berteriak, dan mencela Musa, apakah kami dibawa keluar hanya untuk mati di padang pasir ini? Musa berdiri, wajahnya menengadah, hatinya penuh doa. Lalu dengan tenang ia berkata kepada kaumnya, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Pasukan Mesir kian mendekat, suara derap kaki kuda dan kereta perang menggetarkan bumi. Sementara di depan, terbentang lautan luas, jalan buntu. Di antara dua bahaya, Musa berdiri, dan dengan izin Allah, ia memukulkan tongkatnya ke air. Tiba-tiba, air terbelah. Tidak seperti air yang surut atau menyusut, melainkan terangkat, menjadi dinding-dinding tinggi, menjulang, seperti tembok dari gelas bening, namun berdenyut hidup. Jalan di tengahnya kering, keras, bisa dilalui kaki manusia. Angin lembut berhembus dari celah yang terbuka, seperti undangan dari langit. Bani Israel menatap takjub, tak percaya apa yang mereka lihat. Tapi Musa mengangkat tangannya, memerintahkan mereka untuk segera bergerak. Mereka melangkah masuk, satu demi satu, kaki mereka menginjak dasar laut yang kini terbuka. Di sisi kiri dan kanan mereka, air bergelombang tinggi, namun tak menyentuh. Suara langkah kaki mereka teredam oleh keheningan yang nyaris suci, hanya sesekali terdengar isak tangis atau doa lirih dari kaum yang menyaksikan keajaiban ilahi secara langsung. Sebagian membawa anak-anak di pelukan, sebagian membantu orang tua yang berjalan terlatih. Tapi semuanya bergerak dengan semangat yang terpacu oleh harapan. Tak ada waktu untuk diam. Mereka tahu, di belakang, kematian sedang mendekat. Pasukan Firaun tiba di pinggir laut. Mereka melihat jalan terbuka. Meski sebagian tentara ragu, Firaun memberi perintah tegas untuk mengejar. Maka mereka pun masuk, mengejar jejak-jejak Musa dan kaumnya. Roda kereta mereka melintasi dasar laut, teriakan mereka bergema di antara dinding air. Di ujung seberang, Musa berdiri terakhir. Ia menoleh dan melihat kaumnya telah selamat melintasi. Lalu dengan tenang, ia mengangkat tongkatnya sekali lagi. Maka air pun kembali. Dinding air runtuh, menelan seluruh pasukan Mesir yang tengah berada di tengah laut. Teriakan mereka tertelan air. Kuda-kuda dan kereta porak-poranda. Firaun, yang berdiri di tengah, menatap ke langit dan berteriak, aku percaya pada Tuhan Musa. Namun sudah terlambat. Air menutup di atasnya, dan ia pun tenggelam, bersama seluruh kekuatan, keangkuhan, dan kekuasaannya. Tubuh Firaun kemudian ditemukan, terdampar oleh laut. Allah menjadikannya sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Sebuah raja yang mengaku Tuhan, kini menjadi mayat yang tak bernyawa, bukti bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya. Di seberang, di tempat yang sunyi, Musa bersujud. Kaumnya menangis, bukan karena sedih, melainkan karena takjub dan bersyukur. Mereka telah dibebaskan, bukan oleh kekuatan senjata, tapi oleh kuasa langit yang nyata. Laut yang menjadi simbol kematian kini menjadi jalan kehidupan. Dan dari hari itu, perjalanan mereka sebagai umat merdeka pun dimulai. Setelah selamat dari kejaran Firaun dan menyaksikan mujizat Laut Merah, Bani Israel akhirnya menginjakkan kaki di daratan bebas. Kebebasan yang selama ini mereka impikan, setelah berabad-abad diperbudak dan diperlakukan kejam di Mesir. Mereka menatap langit dengan mata basah, mengucap syukur sambil memeluk keluarga dan kerabat mereka. Musa memimpin mereka berjalan di padang pasir, menuju tanah yang dijanjikan, tanah kebebasan, tanah kedewasaan iman. Pada awalnya, rasa kagum dan keimanan membuncah dalam dada mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Musa, dengan izin Tuhan, membelah laut, menyelamatkan mereka, dan mengubur pasukan Firaun dalam gelombang kematian. Tapi seiring waktu berjalan, dan langkah mereka semakin jauh menapaki gurun tandus yang tak berujung, benih-benih keraguan mulai tumbuh. Kekeringan, rasa lapar, panas yang menyengat, dan tiadanya kehidupan di sekitar, membuat sebagian dari mereka mulai mengeluh. Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang pasir. Mereka membandingkan kehidupan keras yang kini mereka hadapi dengan Mesir yang dulu,
tempat mereka setidaknya memiliki roti dan daging, meski dalam perbudakan. Mereka berkata kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir, untuk mati di tempat seperti ini?" Musa menahan amarahnya. Ia tahu, keimanan mereka belum dewasa. Maka ia berdoa kepada Allah, dan Allah menjawab dengan kasih-Nya. Dari langit, diturunkanlah mana dan salwa, makanan lezat yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Musa mengingatkan mereka bahwa nikmat itu adalah karunia dari Tuhan, bukan hasil usaha mereka sendiri. Tapi kebiasaan manusia kembali berulang, yang awalnya bersyukur, kini mulai merasa bosan. Mereka minta makanan lain, bumbu, bawang, kacang, seperti yang mereka makan di Mesir. Musa menatap mereka dengan getir, "Apakah kalian ingin menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah?" Namun ujian yang paling mengguncang bukanlah soal makanan, melainkan soal hati. Ketika Musa meninggalkan mereka untuk naik ke Bukit Sinai menerima wahyu dari Allah, sebagian dari Bani Israel kembali pada kebiasaan jahiliyah mereka. Mereka merasa kehilangan pemimpin, panik, dan kemudian mencari sesuatu untuk disembah. Maka muncul Samiri, seorang yang licik dan pandai memanipulasi emosi. Ia mengumpulkan emas-emas dari kaum itu, mencairkannya, dan membentuk patung anak sapi. Dengan tipu daya, ia menyematkan suara buatan ke dalam patung itu, hingga terdengar seperti menguak. Orang-orang kagum. Mereka berkata, "Inilah Tuhan kita dan Tuhan Musa." Sebagian mulai menari, menyanyikan lagu-lagu pemujaan, bersorak dan menari mengelilingi patung itu, seakan kembali ke zaman Mesir yang penuh kemusyrikan. Harun, saudara Musa, telah diberi amanat untuk menjaga umat selama Musa pergi. Ia berusaha mencegah penyembahan itu, tapi ia tak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia ditakut-takuti, bahkan terancam akan dibunuh jika terus menentang. Maka ia bersabar, berharap Musa segera kembali dan menyelamatkan keadaan. Di atas Bukit Sinai, Musa menerima Taurat. Selama 40 malam ia berpuasa dan menyendiri, bermunajat kepada Allah. Taurat dituliskan pada lempeng-lempeng batu, berisi hukum dan ajaran, petunjuk hidup bagi Bani Israel, tentang keadilan, tentang penyembahan kepada satu Tuhan, tentang larangan menyekutukan Allah, tentang hidup bersih, jujur, dan menjauhi kesombongan. Namun, jauh di bawah sana, umatnya justru jatuh dalam penyembahan kepada berhala. Ketika Musa kembali dan menyaksikan pemandangan itu, ia murka. Lempengan Taurat di tangannya ia lemparkan ke tanah karena marah dan kecewa. Ia menarik Harun dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menghentikan mereka?" Harun menjelaskan keadaannya, bahwa ia telah berusaha namun tidak mampu menghadapi mereka. Musa pun sadar bahwa ini adalah ujian yang sangat berat. Ia kemudian mendekati patung anak sapi itu, menghancurkannya, membakarnya, dan menaburkan abu emas itu ke sungai. Musa memanggil Samiri dan mengecam perbuatannya. Samiri pun dikucilkan, tidak lagi dianggap sebagai bagian dari umat. Musa lalu memohon ampun kepada Allah atas kesalahan kaumnya. Allah, dengan kasih-Nya yang besar, menerima taubat Musa dan sebagian dari umatnya yang benar-benar menyesal. Taurat pun diangkat kembali oleh Musa dari tempatnya. Kini umat itu harus dibimbing ulang, dengan sabar, dengan ketegasan, dengan harapan baru. Musa tak hanya menjadi nabi, tapi juga guru, hakim, dan pemimpin. Ia menanamkan kembali ajaran-ajaran Taurat, menegakkan hukum dan membentuk kembali hati yang telah rusak oleh kecemasan dan kejahilan. Perjalanan di padang pasir bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa. Bani Israel harus belajar bahwa kebebasan bukan sekadar bebas dari perbudakan, tapi juga bebas dari hawa nafsu, bebas dari penyembahan pada hal-hal selain Allah, dan bebas dari keinginan yang tak terkendali. Mereka harus menjadi umat yang kuat dalam iman, bukan hanya dalam jumlah. Musa, dengan segala kesabaran dan kesedihannya, tetap memimpin mereka, satu langkah demi satu langkah, menuju tujuan yang lebih besar, menjadi umat yang layak untuk tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan di padang pasir itulah, sejarah baru umat manusia mulai ditulis kembali, bukan dengan darah dan pedang, tapi dengan batu Taurat, dengan sabar, dan dengan tekad untuk hidup di bawah cahaya kebenaran. Setelah bertahun-tahun memimpin kaumnya melewati gurun panas, badai tantangan, dan gelombang keraguan, Nabi Musa masih merasakan bahwa ilmu yang ia miliki belum sempurna. Ia adalah seorang nabi, utusan Allah yang mendapat wahyu langsung,
yang berbicara kepada Tuhan di Gunung Tur, yang membelah laut dengan tongkatnya. Namun dalam dirinya tetap ada satu sifat mulia yang membuatnya agung, kerendahan hati dalam mencari ilmu. Dan di satu masa dalam hidupnya, Allah menguji ketundukannya bukan dengan tantangan dari manusia, tetapi dengan pelajaran dari seorang hambanya yang istimewa, bernama Khidir. Suatu hari, Musa berdiri di hadapan kaumnya. Seseorang bertanya kepadanya, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Musa menjawab, aku. Jawaban itu tampak benar secara lahiriah. Namun Allah menghendaki Musa untuk memahami bahwa di atas setiap orang yang berilmu, masih ada yang lebih berilmu, terutama dalam aspek hikmah dan rahasia ketetapan ilahi. Maka Allah menegurnya secara halus, dan mewahyukan kepadanya, ada seorang hamba di antara hamba-hambaku yang lebih mengetahui hal-hal yang tidak engkau ketahui. Musa bertanya, di manakah aku dapat menemuinya? Allah menjawab, engkau akan menemuinya di pertemuan dua laut. Bawalah seekor ikan, dan ketika ikan itu hilang, disitulah dia berada. Tanpa ragu, Musa mempersiapkan perjalanan. Ia mengajak seorang pemuda sebagai pendampingnya, seorang yang penuh hormat dan setia, yang diyakini banyak ulama adalah Yusya bin Nun, calon pemimpin setelah Musa. Mereka membawa seekor ikan asin dalam keranjang, dan mulai menempuh perjalanan jauh menuju titik pertemuan dua lautan, tempat misterius di mana langit dan air tampak saling menyentuh di kejauhan. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Musa pun berhenti untuk beristirahat. Tanpa disadari, ikan yang mereka bawa hidup kembali dan melompat keluar dari keranjang, lalu masuk ke laut meninggalkan jejak yang ajaib, seperti terowongan yang dilubangi oleh makhluk tak kasat mata. Pemuda pendamping Musa lupa memberitahukan kejadian itu pada waktunya. Barulah setelah mereka melanjutkan perjalanan dan Musa merasa kelelahan, ia berkata, bawalah kemari makan siang kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Saat itulah si pemuda teringat dan berkata, tahukah engkau apa yang terjadi? Ketika kita beristirahat di batu itu, aku lupa menceritakannya padamu. Ikan itu meloncat ke laut secara ajaib, dan sungguh setan telah membuatku lupa menyampaikan. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Maka mereka kembali ke tempat itu dan di sanalah Musa bertemu dengan Khidir, seorang hamba Allah yang luar biasa, dalam, hening, dan penuh misteri. Allah telah memberinya rahmat dan ilmu langsung dari sisinya. Musa dengan kerendahan hati berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk? Khidir menjawab dengan lembut namun tegas, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan sabar terhadap sesuatu yang engkau belum punya pengetahuan tentangnya? Namun Musa bersikeras, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam hal apapun. Khidir pun menetapkan syarat, kalau engkau mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Dan dimulailah perjalanan rohani itu, 3 peristiwa yang akan menguji kesabaran Musa dan membuka lapisan-lapisan hikmah yang tidak diajarkan melalui logika biasa. Peristiwa pertama, mereka menaiki perahu milik sekelompok nelayan miskin. Tiba-tiba Khidir merusak perahu itu dengan cara membuat lubang. Musa terkejut dan berkata, apakah engkau merusaknya agar tenggelam penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan hal yang mencengangkan. Khidir hanya menjawab, bukankah aku sudah katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Musa menahan diri dan meminta maaf. Peristiwa kedua, mereka bertemu seorang anak kecil di jalan. Tanpa peringatan, Khidir membunuh anak itu. Musa tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan hal yang mungkar. Khidir mengingatkan kembali janjinya. Musa minta maaf lagi, jika aku bertanya lagi sesudah ini, jangan izinkan aku mengikutimu. Peristiwa ketiga, mereka memasuki sebuah desa yang pelit dan menolak memberi mereka makanan atau tumpangan. Tapi Khidir malah memperbaiki tembok rumah yang hampir roboh di sana tanpa meminta upah. Musa berkata, seandainya engkau mau, engkau bisa mengambil upah untuk pekerjaan itu. Khidir lalu berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Akan aku ceritakan makna dari hal-hal yang engkau tidak sabar terhadapnya. Khidir menjelaskan bahwa perahu itu dia rusak karena di depan sana ada Raja Zalim yang akan merampas setiap perahu yang masih utuh. Dengan merusaknya sedikit,
pemiliknya akan selamat dari kezaliman. Anak kecil itu, Allah telah memberitahu bahwa ia akan menjadi pembangkang besar dan menyesatkan kedua orang tuanya yang beriman. Maka Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik dan berbakti. Sedangkan tembok rumah yang ia perbaiki tanpa upah, adalah milik dua anak yatim. Di bawah tembok itu tersimpan harta pusaka warisan ayah mereka yang saleh. Khidir membangunnya kembali agar kelak saat anak itu dewasa, harta itu bisa ditemukan dan digunakan dengan benar. Semua itu aku lakukan bukan atas kehendakku sendiri, kata Khidir. Itulah tafsir dari apa yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Musa terdiam. Ia menyadari pelajaran yang luar biasa. Bahwa kebenaran tidak selalu bisa dilihat dari permukaan. Bahwa kehendak Allah kadang tampak membingungkan, namun pada akhirnya selalu penuh hikmah. Kisah ini bukan hanya mengajarkan Musa tentang ilmu dan hikmah, tetapi juga mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun seseorang adalah seorang nabi, ia tetap bisa belajar dari yang lain. Dan pelajaran terbesar adalah tentang kesabaran, ketundukan, serta menerima bahwa rencana Allah selalu melampaui akal manusia. Selama 40 tahun di padang pasir, Musa memimpin umatnya dengan sabar dan keteguhan luar biasa. Ia bukan hanya menjadi nabi yang membawa wahyu, tetapi juga seorang pemimpin masyarakat, guru spiritual, hakim yang adil, dan sosok ayah yang terus membimbing kaumnya melewati ujian demi ujian. Perjalanan mereka menuju Tanah Suci bukanlah sekadar berpindah tempat dari Mesir ke Kanaan, tetapi perjalanan membentuk jati diri sebagai umat yang merdeka, beriman, dan siap menjadi penerus ajaran kebenaran. Di tengah-tengah kehidupan gurun yang keras dan tidak bersahabat, Musa menyusun hukum-hukum yang mendasari kehidupan sosial dan spiritual mereka. Ia menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara suku-suku Bani Israel, menetapkan aturan keadilan, membentuk sistem pembagian tugas dan kepemimpinan lokal agar masyarakat tetap teratur. Dalam kondisi yang sangat menantang, Musa mengajarkan pentingnya hidup bersama dalam tatanan yang berlandaskan wahyu dan ketundukan pada perintah Allah. Namun tantangan yang ia hadapi bukan hanya soal tatanan masyarakat. Secara moral dan spiritual, Bani Israel masih rentan. Setelah berabad-abad menjadi budak, mereka membawa luka, ketakutan, dan kebiasaan-kebiasaan yang merusak keimanan. Musa terus mengingatkan mereka untuk tidak kembali pada penyembahan berhala, untuk tidak mempertanyakan setiap perintah Allah dengan sinis, dan untuk tidak terus mengeluh pada setiap kesulitan. Ia ajarkan mereka untuk berdoa dengan hati yang bersih, untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan karena takut, tetapi karena cinta dan syukur. Setiap kali terjadi kesulitan, baik itu kehausan, kelaparan, atau peperangan, Musa tidak hanya menyelesaikannya secara praktis, tetapi menjadikannya pelajaran rohani. Ia mengingatkan mereka bahwa segala nikmat datang dari Allah, dan bahwa cobaan adalah cara Tuhan menguji dan mematangkan keimanan. Ia mengajarkan doa-doa, zikir, tata cara ibadah, dan pentingnya bersyukur atas hal-hal kecil. Di saat sebagian dari mereka merasa lelah dan putus asa, Musa menguatkan mereka, dengan kalimat yang sederhana tapi bermakna, bersabarlah, karena pertolongan Allah itu dekat. Namun, perjalanan panjang ini tidak hanya membentuk umat, tetapi juga mengubah Musa. Ia menjadi sosok yang semakin bijaksana, semakin dekat dengan Tuhannya, namun juga semakin lelah secara lahiriah. Usianya menua, jiwanya tetap kuat, tapi tubuhnya mulai menunjukkan batasnya. Musa tahu bahwa tugasnya tidak selamanya. Ia sudah diberitahu oleh Allah bahwa ia tidak akan masuk ke tanah suci bersama kaumnya, karena suatu peristiwa kecil di mana ia sempat memukul batu dengan tongkatnya dalam keadaan marah, saat Allah memerintahkannya hanya berbicara padanya. Bagi Musa, itu adalah pengingat bahwa bahkan seorang nabi tidak bisa lepas dari ujian dan tanggung jawab yang besar. Ketika akhirnya mereka berada di dataran tinggi yang menghadap tanah suci, Musa berdiri memandangi wilayah yang dijanjikan itu dari kejauhan. Ia tahu, inilah akhir perjalanannya. Ia tidak memprotes, tidak menangis, tidak kecewa. Ia hanya mengangkat tangan, berdoa agar umatnya bisa menjadi umat yang lebih baik, dan agar ajaran yang ia bawa tetap hidup setelah dirinya tiada. Allah memanggil Musa di sana, di sebuah tempat sunyi yang tak diketahui pasti oleh siapapun. Tidak ada upacara besar, tidak ada pusara mewah. Hanya langit, gurun, dan keheningan sakral yang menyaksikan kepergiannya. Ia wafat dengan damai, membawa serta beban kepemimpinan yang telah ia emban dengan penuh amanah.
Namun warisan Musa tidak ikut terkubur bersamanya. Ajarannya, semangatnya, doanya, dan hukum-hukum yang ia sampaikan tetap hidup dalam hati umatnya. Taurat tetap menjadi cahaya bagi mereka yang mau berjalan dalam kebenaran. Sosok Musa menjadi simbol perjuangan tanpa lelah, kesabaran tanpa batas, dan pengabdian total kepada Tuhan. Ia tidak masuk ke tanah suci secara fisik, tetapi jiwanya telah lebih dulu sampai ke tempat yang paling suci, kedekatan mutlak dengan Tuhan. Ia bukan hanya pemimpin Bani Israel, tetapi juga guru bagi generasi-generasi setelahnya, nabi yang kisahnya diabadikan dalam berbagai kitab suci, teladan yang dikenang oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Dengan wafatnya Musa, sebuah babak berakhir. Tapi jejak yang ia tinggalkan terus mengalir sepanjang sejarah manusia, tentang bagaimana kebenaran diperjuangkan, bagaimana umat dibentuk melalui cobaan, dan bagaimana pemimpin sejati tidak hanya membawa orang ke tempat baru, tetapi membawa hati mereka menuju kedewasaan iman.